Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wijayanti Dora dari Prodi PGSD, kelas reguler B. NIM 2004011400138. Di sini saya akan meresum materi tentang identitas nasional. Yang pertama, materi menelusuri konsep urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identity. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau petanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan kelompok. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan negara lain. Bagi bangsa Indonesia, jati diri dapat terampol dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan identitas nasional yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol layaknya bendera dan lambang lainnya. Pancasila adalah identitas secara non-fisik atau jati diri. Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya, namun pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bermakna kepribadian, identitas, dan keunikan dapat terwujud sebagai satu kesatuan. Yang kedua yaitu materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Identitas terbagi menjadi dua, yakni identitas primer dan sekunder. Yang pertama, identitas primer atau identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Contohnya kesukubangsaan. Yang kedua, identitas sekunder, yakni identitas yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder, karena identitas nasional dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Yang kedua, identitas nasional lahir karena kemudian bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa secara akskriptif. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka, maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara sosiologis, keberadaan identitas etnis termasuk identitas diri individu sangat penting karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional. Secara politis, bentuk identitas nasional meliputi bendera negara, sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Secara historis ditandai ketika rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang wajar saat kondisi terjajah. Kemudian muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran tersebut muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima. Dengan begitu, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Yang ketiga, konsep membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Setelah menelusuri konsep identitas nasional menurut sumber historis,
sosiologis, dan politik. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini yakni A. Melunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik berbangsa dan bernegara. Contohnya rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum. B. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya mencontek, plagiat, tidak disiplin. C. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luncur dan memudar, atau lebih menghargai dan mencintai bangsa asing daripada bangsa sendiri. Contohnya menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran negara dalam bersikap dan berperilaku bagaikan berada dalam tahap disintegrasi. Karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Padahal bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme, seperti lebih mencintai bangsa asing. Dengan begitu, bangsa Indonesia perlu upaya membuat strategi agar apa yang dicintai tersebut beralih kepada bangsa sendiri. Hendaknya bangsa Indonesia mampu mendorong semangat berkompetisi dengan mendorong negara-negara menjadi bangsa yang beretos, kerja, rajin, tekun, ulet, tidak malas, maka akan tercipta negara yang makmur.